Halo Sobat Cuan, jumpa lagi dengan saya di Cerita Saham. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Cuan menonton video ini. Pada video kali ini saya akan cerita saham IPO Guna yang akan listing dalam waktu dekat ini. Ada 7 hal yang akan saya bahas mengenai Guna. Yang pertama menganalisa latar belakang perusahaan dan tujuan IPO-nya, lalu menganalisa neraca, laba rugi, arus kas, valuasi, underwater, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama dari kegiatan usaha perseroan. Perseroan merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang makanan ringan kacang olahan pertama didirikan oleh Bapak Cokro Gunawan yang telah memiliki pengalaman dalam industri makanan ringan kacang pada tahun 1993 di Cikarang. Pada awal berdiri, perseroan memfokuskan usahanya pada pembuatan produk kacang tanah yang berkualitas di pabrik seluas 1.000 meter persegi. Seiring berjalannya waktu, perseroan terus melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi beberapa perusahaan atau memulai lini bisnis baru yang dapat menopang kegiatan usaha perseroan serta memproduksi jenis kacang lainnya sebagai pengembangan bisnis. Selama lebih dari 2 dekade, perseroan fokus pada industri pengolahan kacang. Perseroan terus menambah kategori kacang yang diproduksi di 3 fasilitas pabrik dengan luas total 14.885 meter persegi. Jadi perseroan memiliki 3 pabrik. Yang pertama ini ada di kawasan industri BIE Hyundai di Cikarang, lalu yang kedua ada di Pati, dan yang ketiga ada di kawasan industri Delta Silicon 3 di Cikarang. Dan berikut ini adalah produk kacang yang diproduksi oleh perseroan. Contohnya seperti ini, ada kacang kulit, kacang almond. Lalu ini adalah merek yang dimiliki oleh perseroan. Jadi merek John Farmers, Almonesia ini milik perseroan. Untuk pelanggannya ini perusahaan-perusahaan besar semua. Pertama ada Unilever, Ceres, OT, Indofood CBP, Mayora, bahkan Garuda Food sebagai kompetitor juga merupakan pelanggan perseroan. Nah, Sobat Cuan bisa melihat di sini saking banyaknya, saya tidak memungkinkan menyebutkan satu persatu. Lalu untuk pendapatan terbesarnya justru bukan dari penjualan produk kacang. Penjualan produk kacang di sini hanya menyumbang 34% atau senilai 481 miliar. Sedangkan terbesar merupakan dari manufaktur kontrak dan jasa maklon. Di sini menyumbang 61,5% atau senilai 862 miliar. Untuk total pendapatannya 1,4 triliun. Jadi lain-lainnya ini ialah merupakan pendapatan dari kegiatan usaha pencetakan, pelapisan produk plastik, kayu, logam, dan keramik. Untuk kontribusi penjualannya di sini pasarnya terbesar masih dalam domestik 1,2 triliun dan ekspornya sebesar 115 miliar rupiah. Nah, untuk pendapatan terbesarnya pelanggannya merupakan Unilever. Unilever di sini pendapatannya menyumbang 828 miliar rupiah. Namun, sumber pendapatan terbesar perseroan ini berasal dari kegiatan manufaktur kontrak jasa maklon yang berasal dari perusahaan anak yaitu ME atau PT Mitrapek Era Mandiri. Jadi, ME ini merupakan penyumbang pendapatan terbesar dari perseroan dari manufaktur kontrak dan jasa maklon sebesar 862 miliar itu dari anak usahanya. Nah, anak usahanya ME ini tahun pendirian 2008 dan perseroan memiliki 32,5%, lalu penyertaan modalnya di tahun 2008 dan kontribusi pendapatannya 61,5%. Lalu ME itu apa? ME atau PT Mitrapek Era Mandiri didirikan pada Februari 2008 sebagai perusahaan manufaktur kontrak pemasokan bahan. ME memiliki spesialisasi dalam merancang dan memproduksi produk sampo rambut, sabun mandi, wajah, perawatan tubuh bayi, dan perawatan rumah berkualitas tinggi untuk perusahaan lokal dan multinasional. Saat ini ME memiliki 2 pabrik untuk proses produksi yang terletak di Cikarang dan Surabaya. Jadi pendapatan terbesarnya ini dari anak usahanya yaitu ME. Dan untuk kompetitornya yaitu ada yang sudah listing dan yang sudah listing yaitu GOOD di sini secara valuasi merupakan termurah, bahkan berdasarkan rata-rata industri food and beverage juga di sini perseroan masih jauh lebih murah. Nanti untuk lebih detailnya di bagian neraca dan juga valuasi. Lalu berikut ini adalah rekam jejak dan sejarah perseroan, dan sampai dengan saat ini perseroan memiliki 299 karyawan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana IPO Guna. Jumlah saham ditawarkan ada 500 juta lembar saham atau 5 juta lot. Tidak ada waran, persentase publiknya 20%. Untuk jumlah saham ditawarkan di sini termasuk kecil untuk papan utama.
Harga pemegang saham lama ini megang di harga 100 dan untuk publik megangnya juga sama di harga 100 dan sampai dengan 150. Semoga sih harganya untuk publik nanti ditetapkan pada saat offering itu di harga 100. Agar harga untuk publik dan juga untuk ownernya ini sama. Dan sangat jarang yang seperti ini. Biasanya untuk publik itu 2 kali minimal lebih mahal dibandingkan dengan ownernya. Harga arahnya apabila di harga 100 maka arahnya di harga 135 atau naik 35%, apabila di 150 arahnya di harga 202 atau naik 34,6%. ARB-nya apabila di harga 100 ARB-nya di harga 65 atau minus 35%, apabila di 150 di harga 98 atau minus 34,6%. Perolehan dana IPO saham 50 miliar sampai 75 miliar dan ini termasuk kecil padahal ekuitas perseroan ini mencapai 549 miliar rupiah. Biasanya perseroan yang mau IPO itu perolehan dana IPO sahamnya melebihi dari ekuitasnya, tapi ini malah jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Masa book buildingnya sudah selesai, masa offeringnya direncanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 4 Juli dan listing direncanakan pada tanggal 8 Juli. Dan perseroan akan masuk dalam papan utama, underwriternya ialah Panin Sekuritas. Penggunaan dana hasil IPO digunakan untuk membeli bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Alasannya, pertama merupakan bahan baku utama dari perseroan. Lalu yang kedua, panen raya kacang almond hanya terjadi 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober. Sehingga pada saat itu harga almond mencapai harga terendah. Demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun. Di mana panen raya pertama terjadi pada bulan Februari dan panen raya kedua terjadi pada bulan September dan Oktober. Oleh sebab itu perseroan melakukan pembelian bahan baku tersebut sebanyak-banyaknya untuk persediaan dengan harga yang murah. Dan ini termasuk salah satu hal yang bagus untuk penggunaan dana IPO-nya. Untuk struktur pemegang saham terbesar dimiliki oleh Bapak Cokro Gunawan memegang 24% setelah ada IPO dan masyarakat 20%. Jadi perseroan ini merupakan perusahaan keluarga, ayah dan anak. Dan berikut ini adalah bagian kepemilikan perseroan. Lalu untuk lock-up period keseluruhan pemegang saham ada lock-up periodnya. Dan berikut ini adalah profil dari Dewan Komisaris Perseroan dan ownernya pun menjabat sebagai komisaris utama. Secara biografinya ini memang sangat luar biasa. Nah, Sobat Cuan bisa baca lebih detailnya. Beliau juga merupakan pengurus di Kadin, lalu juga pengurus di Asosiasi Efek Indonesia, dan juga pengurus di Apindo. Selain daripada itu, perseroan juga pernah menjabat sebagai direktur dan komisaris di perusahaan lainnya. Lalu untuk komisaris independennya di sini ada Bapak Eko Putro Sanjoyo, juga di sini merupakan orang yang bukan main-main karena beliau ini merupakan mantan menteri. Dan juga saat ini beliau merupakan komisaris independen di Indika Energi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Jadi perseroan ini juga merupakan jajarannya bukan main-main. Dan berikut ini adalah profil dari dewan direksinya dan kedua direksi ini merupakan anaknya dari owner. Selanjutnya saya akan menganalisa neraca. Untuk total aset perseroan di sini mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2021 513 miliar, lalu di 2022 593 miliar dan per 2023 full year di sini jadi 757 miliar. Hal ini disebabkan karena naiknya aset tetap dari 180 miliar jadi 297 miliar. Untuk kas tarkas juga ini mengalami peningkatan dari yang tadi 30 miliar jadi 79 miliar. Lalu dari sisi persediaan juga di sini menaik tipis dari 134 miliar jadi 139 miliar. Untuk liabilitasnya di sini cenderung turun di tahun 2021 219 miliar, lalu di 2022 231 miliar dan 2023 207 miliar. Jadi perseroan masih ada utang bank dan utang banknya juga di sini sangatlah kecil, pinjaman bank jangka pendek sebesar 15,5 miliar. Dengan kas 79 miliar sebenarnya bisa ditutupin semua utang banknya. Lalu untuk ekuitas, di sini ekuitas ada konversi saldo laba dari tadi 255 miliar, ada konversi ke modal saham jadi 200 miliar rupiah. Dan berhubung ada surplus revaluasi aset, maka dari itu adanya kenaikan ekuitas di 2023 jadi 549 miliar. Maka dari itu aset tetap perseroan ini mengalami peningkatan signifikan. Selanjutnya yaitu mengenai laba rugi. Dari sisi pendapatan di sini adanya kenaikan namun cenderung stagnan gitu ya.
Dari di tahun 2021 1,3 triliun, naik tipis 2022 1.411 triliun. Namun sayangnya per 2023 ini agak turun tipis 1,4 triliun rupiah. Dari sisi laba bersih juga di sini yang sebelumnya mengalami peningkatan 82 miliar ke 145 miliar. Lalu per 2023 di sini malah turun jadi 94 miliar. Ini selinear dengan penurunan pendapatan perseroan. Untuk pendapatan terbesarnya yang sudah saya bahas sebelumnya, di sini pendapatan terbesarnya dari manufaktur, kontrak, dan jasa maklon menyumbang 61,5%. Dan pendapatan terbesar di sini dari anak usahanya yaitu Mitrapek Era Mandiri yang memiliki spesialisasi dalam merancang dan memproduksi produk sampo rambut ke Unilever. Unilever menyumbang 828 miliar ke perseroan. Untuk dividen, perseroan di sini akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih dan akan mulai bagi dividen di tahun depan atau 2025 karena akan mengambil tahun buku 2024. Berapa sih besaran dividen yang kita dapatkan sebagai pemegang saham apabila harga IPO-nya itu di harga 100? Di sini saya proyeksikan labanya itu apabila naik jadi 120 miliar dan tetap 100 miliar dan apabila pahitnya itu turun 80 miliar. Bahkan sepahit-pahitnya turun juga labanya, kita masih bisa dapatkan yield atau bunganya itu sebesar 9,6% per tahun. Ini merupakan dividen yang menurut saya besar untuk kategori saham IPO. Apabila di tahun 2024 dapat membuka laba bersih 120 miliar dan kita megang di harga 100, maka kita bisa potensi mendapatkan 14% per tahun. Gimana nih Sobat Cuan, mau hold saham Guna ini sampai tahun depan atau malah jual? Silahkan isi di chat kolom komentar. Next, yaitu mengenai arus kas perseroan dari sisi CFO atau operasionalnya di sini bagus, konsisten positif, yang artinya dari operasionalnya selalu membuka keuntungan, selalu ada uang masuk. Di tahun 2021 81 miliar, di tahun 2022 sempat turun 46 miliar, dan per 2023 di sini ada uang masuk tebal sebesar 125 miliar rupiah dari operasionalnya. Sehingga dengan besarnya operasional perseroan, maka dari sisi investasi masih ada ruang. Namun penggunaan dananya ini tidak cukup besar, di bagian investasi hanya menggunakan uang sebesar 10,7 miliar untuk membeli aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap. Dari sisi pendanaan di sini aktif karena untuk salah satunya pembayaran pinjaman banknya jangka pendek yaitu sebesar 21 miliar, lalu pembayaran dividen kepada pemegang saham. Maka dari itu, dari aktivitas pendanaan sehubungan dengan besarnya operasionalnya uang masuk, maka di bagian pendanaan di sini aktif uang keluar sebesar 65 miliar rupiah. Maka dari itu masih ada kenaikan neto dalam kas dan setengah kas sebesar 49 miliar. Untuk pada awal tahun ada 30 miliar, maka pada akhir periode sebesar kas perseroan 79,1 miliar. Selanjutnya mengenai valuasi perseroan, di sini saya ambil di harga 100 sampai dengan 150, total saham beredar 2,5 miliar lembar saham, pendapatannya 1,4 triliun, laba bersihnya 94 miliar, total asetnya 757 miliar. Ini total aset 757 miliar, tapi dapat mendapatkan pendapatan sebesar 1,4 triliun, itu sangat jarang. Untuk total liabilitasnya, di sini ada 207 miliar. Lalu untuk ekuitasnya saya sudah tambahkan dengan perolehan dana IPO. Apabila di harga 100 ekuitasnya 599 miliar dan apabila di 150 624 miliar. Market cap-nya juga ini kecil banget. Market cap-nya apabila di harga 100 250 miliar yang artinya dengan market cap 250 miliar padahal pendapatan perseroan ini mencapai 1,4 triliun. Dan juga ekuitas perseroan ini padahal 599 miliar tapi market cap-nya di harga 100 250 miliar dan ini sangat murah. Lalu apabila di 150 maka market cap-nya 375 miliar rupiah. Book value, perbandingan antara ekuitas dengan total saham beredar, book value-nya apabila di 100 240, apabila di 150 250. PBVR-nya maka dari itu sangat murah, 0,4 kali. Perbandingan antara harga saham dengan book value-nya didapatkan PBVR-nya yang ditawarkan apabila di harga 100 0,4 kali dan apabila di 150 0,6 kali. Ini benar-benar murah untuk saham IPO apalagi consumer. Untuk EPS-nya, perbandingan antara laba bersih dengan total saham beredar dari
EPS 94 miliar, total saham beredar 2,5 miliar, maka EPS-nya 37,9. PER, perbandingan antara harga saham dengan EPS, dengan PER 2,6 kali, dan ini juga murah, baik itu PBVR dan PER-nya juga semuanya murah. Untuk 150 maka PER-nya 3,9 kali. Bagaimana nih Sobat Cuan? Melihat dari valuasi seperti ini, kira-kira mau ikut atau enggak nih? Ini sangat jarang untuk saham IPO dengan valuasi semurah ini. ROE-nya, ROE perbandingan antara laba bersih dengan ekuitas. Dari ekuitas 600 miliar dapat membuka laba bersih 94 miliar, maka ROE-nya 15%. Ini termasuk tinggi. NPM-nya, perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Dari pendapatan 1,4 triliun dapat membuka laba bersih 94 miliar, maka profit marginnya 6,7%. DER-nya juga kecil, DER-nya 34%. Dari liabilitas 207 miliar, perseroan memiliki ekuitas 599 miliar. Selanjutnya yaitu underwriter. Underwriternya ialah Panin Sekuritas. Sebenarnya tidak banyak saham IPO yang dibawakan oleh Panin Sekuritas. Untuk tahun 2024 terakhir kali membawakan saham Arya. Namun Arya ini papan pengembangan, sayangnya tidak ARA, tapi tidak ada penurunan. Artinya pada saat opening di sini naik 16% dan closingnya juga masih naik yaitu 6%. Semoga saja Guna ini merupakan awal yang baik untuk papan utama. Dari segi fundamental sebenarnya tidak ada masalah. Dari segi underwriter juga sebenarnya sebelumnya juga terakhir di sini MXL Class juga itu menghasilkan ARA. Semoga saja Panin Sekuritas bisa membawakan hasil positif ke Guna nanti pada saat listing. Untuk kompetitornya di sini ada Good, dan Good ini juga PER-nya 31 kali, namun perseroan ini hanya 4,8 kali, dan PBV-nya ini juga jauh banget. Untuk perseroan 0,5 kali, apabila ini naik sampai dengan ke PBV yang sama dengan Good, paling tidak kita bisa mendapatkan keuntungan sampai dengan 8 kali lipat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai background Guna dan rencana IPO-nya, fundamental Guna menurut saya merupakan IPO terbaik yang pernah saya ikutin selama ini. Hampir semua sisi tidak ada satupun yang kurang, mulai dari harga IPO yang sama dengan harga owner, dividen yang gede, owner yang memiliki rekam jejak baik dan luar biasa, bahkan komisarisnya pun ada yang mantan menteri, valuasi yang luar biasa murahnya, CFO yang konsisten positif, raise fund-nya juga kecil. Saya tidak tahu ini alasannya apa untuk ibaratnya meng-IPO-kan Guna ini. Dan masih banyak lagi hal positif yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mungkin saja owner ini dermawan sehingga ingin membagikan rezeki juga ke para retail. Gimana nih kira-kira Sobat Cuan terhadap tanggapan dari fundamental perseroan ini? Guna secara penggunaan dana IPO termasuk bagus karena semua dana IPO digunakan untuk membeli bahan baku sebanyak-banyaknya agar bisa mendapatkan harga yang murah. Jumlah saham yang ditawarkan untuk publik termasuk kecil, yaitu sebanyak 5 juta lot untuk papan utama. Dan tidak ada waran, sehingga tidak ada kompensasi cuan dari waran yang dapat mengakibatkan penurunan dari saham. Disclaimer on. Semua pemegang saham ada lock-up period yang membuat resiko jadi terminimalisir dan Guna akan masuk dalam papan utama. Untuk rencana IPO saya kasih nilai 10/10. Untuk laporan keuangan Guna memiliki laporan keuangan neraca ekuitas yang sehat seiring dengan naiknya kinerja pendapatan dan laba perseroan sehingga semakin menguatkan posisi likuiditas neraca perseroan. Sampai dengan saat ini perseroan masih ada utang bank meskipun cash rasionya sangatlah besar sehingga kasnya melebihi dari utang bank yang bisa dilunasi kapanpun. Dengan ada penerimaan dana IPO sampai 75 miliar setidaknya bisa makin menguatkan posisi neraca perseroan. Untuk laporan laba rugi, pendapatan dan laba dari tahun 2021 sampai saat ini sebenarnya stagnan, cenderung meningkat. Dengan ada rencana IPO dan rencana ekspansi yang dilakukan, diharapkan Guna dapat meningkatkan lagi pendapatan dan laba yang dihasilkan di periode selanjutnya. Untuk laporan arus kas operasional Guna sangatlah solid dan kuat, sehingga perseroan memiliki catatan konsisten positif untuk CFO dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Oleh karenanya perseroan masih memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan membayar utang perseroan. Dengan adanya dana tambahan dari IPO sampai 75 miliar, diharapkan Guna dapat semakin menguatkan posisi likuiditasnya dan dapat merealisasikan rencana akan kebutuhan modal kerja dan belanja modalnya agar bisa meningkatkan kinerja perseroan. Untuk ringkasan laporan keuangan saya kasih nilai 9,5/10. Next, mengenai valuasi. Valuasi PBV yang ditawarkan sangat murah untuk saham IPO sebesar 0,4 kali.
Lalu valuasi pernya juga sangat murah sebesar 2,6 kali. Market cap Guna tergolong murah yaitu 250 miliar dibandingkan dengan ekuitas perseroan mencapai 600 miliar rupiah. Untuk ringkasan valuasi saya kasih nilai 10/10. Untuk underwriter, Guna menunjuk Panin Sekuritas dengan kode broker GR sebagai underwriter. Secara historikal, IPO yang dibawakan oleh GR semenjak ada IPO sangat bervariatif saat opening dan closing market di hari pertama. Akan tetapi tidak banyak saham IPO yang dibawakan oleh GR semenjak adanya IPO. Namun 3 saham yang dibawakan oleh GR semuanya tidak ada yang turun saat opening maupun closing. Semoga dengan adanya catatan positif ini mampu memberikan dampak positif dari GR untuk hasil IPO Guna nanti. Untuk ringkasan underwriter saya kasih nilai 8/10. Kesimpulan akhir, saya secara pribadi pasti ikut IPO ini. Untuk lebih jelas saya bisa follow Instagram kami, grup WA, dan Stockbit Forum Chat. Semua link tersedia di kolom deskripsi. Bagaimana nih Sobat Cuan? Mau ikut IPO Guna ini atau tidak? Silahkan isi di chat kolom komentar. Disclaimer on, video yang berisikan data dan atau informasi yang tersedia hanya sebagai bahan referensi dan edukasi, bukan sebagai ajakan. Keputusan bertransaksi beli jual skip mengacu pada rekomendasi saham dan isi video ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Sobat Cuan. Terima kasih bagi Sobat Cuan yang sudah menonton cerita saham IPO Guna ini. Semoga video disampaikan bisa bermanfaat bagi Sobat Cuan dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk ikut IPO ini atau tidak. Sampai jumpa pada cerita saham IPO lainnya. Happy trading, happy investing, happy IPO. See you semua. Bye-bye.